Sulit mas. Wah, kita sedang meneliti bagaimana pertanian modern berkembang di Indonesia. Yo, Ya. jis ya, Mas. Ya, kita bagaimana pertanian di sini itu tidak lepas dengan sejarah Indonesia. Pertanian bukan sekedar aktivitas bercocok tanam. Di balik hamparan sawah hijau dan aroma tanah yang basah, terdapat sebuah sistem sosial yang saling terhubung, menelusuri hubungan antara manusia, alam, teknologi, dan struktur sosial dalam dunia pertanian. Modernisasi pertanian membawa harapan sekaligus tantangan. Teknologi meningkatkan produksi, namun juga dapat menggeser tenaga kerja dan memunculkan kesenjangan antara petani kecil dan pelaku agribisnis besar. Pada akhirnya, pertanian bukan hanya tentang produksi pangan, tetapi tentang kehidupan. Melihat pertanian melalui kacamata sosiologi berarti memahami manusia sebagai pusat dari setiap proses, mulai dari menanam, panen, hingga bagaimana hasil bumi itu membentuk masyarakat. Pertanian adalah cermin dari dinamika sosial kita. Ya, hari ini gimana Wafi? Hari ini kita di mana Wafi? Hari ini kita lagi keliling untuk meneliti bagaimana perkembangan kopi di Indonesia. Ya, sekarang kita lagi meneliti emas coklatnya Indonesia. Ya, ini bisa dilihat ini di sebelah di sini. Oke, awalnya ini kan sebelum merdeka kan dalam Dutch Indie Company atau VOC ya deh, itu dulu dinamakan Besuki Crop Station. Nah, itu bahasa Indonesianya kebun percobaan Besuki. Itu mungkin sekitar 5-6 direktur lah di masa Belanda itu. Kemudian merdeka kan. Merdeka menjadi Balai Perkebunan Jember, dulu di bawah Kementerian Pertanian, dan juga dapat suntikan dana dari PTPN. Terus ganti lagi di bawahnya namanya di bawah naungan LRPI di Bogor sana. Terus namanya menjadi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Terus LRPI diganti lagi karena itu yayasannya harus berubah badan hukum menjadi PT Riset Perkebunan Nusantara (PTRPN), ada di Bogor. Di sini masih namanya Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Namun dia belum menginduk ke siapapun. Terus mungkin sekitar 2018 kalau nggak salah, Indonesia kan harus menasionalisasi semua aset gitu. Mungkin dulu kalau ingat Eijkman gitu, R&D kesehatan manusia itu kan ikut ke BRIN gitu. Nah, kita dulu juga ditawari itu ikut ke Kementerian Pertanian, ikut ke Kemenristek Dikti atau ikut ke BUMN. Singkat cerita ikut BUMN. Jadi kita PT Riset Perkebunan Nusantara itu di bawah naungan PT PN3 Holding sebagai anak perusahaan sampai sekarang. Kemudian tahun ini PT PN3 Holding yang dulunya di bawah BUMN pindah ke Danantara. Jadi kita sekarang Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia ini berada dalam naungan PT RPN. PT RPN itu anak perusahaan dari PT PN3 Holding. PT PN3 Holding di bawah Danantara. Jadi kita walaupun PT ya deh, unit usaha lah kan. PT itu pasti kan nyari untung kan. Cuman kita masih mau megang mandat riset dan kita masih dalam pantauan negara di bawah Danantara. Ya. Iya, dari dulunya riset, cuman komoditasnya dulu ada tembakau juga, sampai balai riset, Balai Perkebunan Jember. Saya lupa nanti, takutnya salah ya, mungkin sekitar tahun-tahun pertama lah di zaman Pak Harto itu. Iya, Pak. Ya. Terus kalau namanya jadi Pusat Penelitian Kopi dan Kakao itu udah yang tembakaunya sudah nggak di sini,
mungkin pindah di dekat UNED itu. Kalau alat-alatnya mungkin pas zaman Belanda itu nggak ada ya deh. Kemungkinan besar ada perampasan atau pembelian aset, nggak tahu. Cuman sejak Indonesia itu kita di laboratorium sudah ada alatnya gitu. Alat yang tertuju sesuai spesifikasi. Misal kalau di laboratorium ya juga fokus dengan lab gitu, itu ada sejak mungkin investasi besar itu 1984, itu cukup banyak investasinya. Kemudian seiring waktu karena kita jadi PT, jadi kita yang diinvestasi yang ada added value-nya. Contoh di mesin ini kan kita ya punya alat untuk permesinan gitu, pemotong baja dan lain-lain gitu. Terus kalau di tanaman berarti kita punya koleksi kebun yang berisi beberapa aksesi tanaman kopi atau kakao untuk program pemeliharaan. Kalau yang semprotan kayak proteksi tanaman, pemupukan, ya kita punya program penelitian yang fokusnya ke rekomendasi, pemupukan, dan membuat prototipe juga deh, produk yang bisa dijual. Nah, ada yang hibah dikasih tanpa minta timbal balik, biasanya dari pemerintah sama kayak lembaga dunia, PBB, ataupun program grant gitu deh. Yang kedua adalah kita beli karena kebutuhan, jadi beli jadi dari supplier gitu karena butuh cepat gitu. Yang terakhir itu dari R&D kita sendiri deh, jadi alat-alat yang kita buat dan modifikasi untuk tujuan dijual sama proses kerja efisiensi. Melalui sosiologi seni, kita memahami bahwa seni bukan sekadar hiburan. Ia adalah cermin yang memantulkan realitas sosial, baik yang indah maupun yang penuh masalah. Seni membuat kita bertanya, merasakan, dan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Seni adalah suara zaman, dan dengan mempelajarinya melalui sosiologi, kita dapat mengenali bagaimana kreativitas manusia menjadi bagian dari dinamika sosial. Seni bukan hanya karya, tetapi kehidupan itu sendiri.